Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah fi kitabihi sittu durar min usuli ahli al-athar. Fa kaifa idha kanu li asbabin hizbiyah ya'tubuna ala du'ati ila at-tauhid bi za'min anna dhalika yudayyi'u al-waqta ala ummatin qad takalaba 'alayha al-a'da'u min kulli makanin wa yushanni'una 'ala al-mudafi'ina 'ala janabi at-tauhid bi za'min anna dhalika yufarriqu al-muslimin walau lam yajma'hum illa ibadat al-awthan wa yusammuna ad-dabba an haqqillahi bi ghairi ismihi litanfiri minhu fayaqulun muhataratun kalamiyah aw munaqashatun bayzuntiyah na'udzu billahi min sakhatihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih dalam penjelasan prinsip pertama, yang mana dialah merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip menjadikan tauhid sebagai dasar landasan. Darinya lah kita bertolak dan kepadanya lah kita menuju. Dan barang siapa tak memperdulikan tauhid sama dengan tak memperdulikan asas, fondasi. Maka barang siapa yang ingin membangun bangunan yang besar kemudian tak memperdulikan fondasi yang dapat menampung kekuatan bangunan tersebut, tak dipedulikan, niscaya bangunan ini akan tidak dapat tegak. Kalaupun tegak akan segera hancur menimpa orang-orang yang terdapat dalamnya. Demikian jugalah orang yang tidak mempedulikan tauhid. Kita berada pada halaman ke-17 pada paragraf yang ketiga. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah tabaraka ta'ala, fa kaifa idza kanu li asbabin hizbiyah يعتبون على الدعاة إلى التوحيد بزعم أن ذلك يضيع الوقت على أمة قد تكالب عليها الأعداء من كل مكان. Bagaimana dengan mereka, orang-orang yang karena kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan kelompok, kemudian mencela para dai-dai yang menyuruh orang kepada tauhid dengan anggapan menyuruh orang kepada tauhid adalah buang-buang waktu saja, membuang-buang waktu ala ummatin qad takalaba 'alal ada. Padahal umat ini begitu urgennya untuk diselamatkan. Pada masa umat ini telah berkumpul seluruh musuh-musuh untuk menghabisi mereka dari segala macam tempat. Ini anggapan mereka. Memang begitulah kondisinya, ikhwatul kiram rahimakumullah. Yang peduli dengan tauhid ini sedikit sekali, segelintir manusia. Illa man rahimallah wa qalilun mahum. Sedikit yang peduli terhadap tauhid, hanya orang-orang Allah rahmati dan begitu sedikitnya mereka. Bahkan sebagian besar mencela para dai yang menyuruh orang kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan uluhiyah dan rububiyah Allah serta asma dan sifatnya. Ya, kata mereka, bukan waktunya kita sibuk mengajak orang kepada tauhid. Umat disembelih di sana sini, kaum muslimin dibantai di sana sini, masih sibuk menyuruh orang kepada tauhid. Ini bukan lagi waktunya, ini sia-sia, buang-buang umur. Ini ungkapan mereka. Wallahi, andai kata umat disembelih di atas tauhid, lebih utama, mulia mati dalam keadaan tauhid. Subhanallah. Dan itulah pesan setiap para nabi dan rasul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Daripada mereka berjaya dunianya sampai ke bulan, sampai ke matahari, kalaulah mungkin mampu mereka sampai ke matahari, tapi tauhidnya rusak, enggak ada gunanya. Subhanallah. Karena itulah bahkan mereka meremehkan pelajaran-pelajaran tauhid, meremehkan pelajaran-pelajaran fikih dan semacamnya. Kalian sibuk berbincang tentang haid, nifas, darah dan darah.
Umat Islam tak butuh itu sekarang. Umat Islam butuh senjata, umat Islam butuh ekonomi, umat Islam butuh. Subhanallah. Orang telah sampai ke bulan, kalian sibuk membicarakan tentang haid, nifas. Ini pelecehan terhadap Islam. Islam semuanya kita bahas. Tidak ada yang parsial. Walaupun kita bahas tauhid, tetap kita bahas fikih. Karena yang tauhid itu membutuhkan konsekuensi amal. Dan amal membutuhkan ilmu. Fiqh itu adalah ilmu dalam beramal. Bagaimana bicara tentang penegakan khilafah, wudhu pun tak tahu. Bagaimana penegakan khilafah, sementara al-hudud pun tak tahu bagaimana ketentuannya. Subhanallah. Ya, kata beliau, ya'tibuna 'ala du'at, mereka selalu menceladai. Alah paling-paling tauhid. Subhanallah. Ya, ini masanya umat disembelih di mana-mana. Lihat di Burma, lihat. Ini realita. Sekarang bukan masanya mendakwakan orang kepada tauhid. Ajak umat ini bersatu padu, membangun kekuatan, menghancurkan musuh-musuh mereka. Wallahi, persatuan apa yang mereka inginkan, ikhwatil kiram? Persatuan yang satu nyembah kubur, yang satu nyembah hantu, yang satu nyembah berhala, yang satu bergantung kepada jimat. Persatuan inikah yang dapat menyatukan mereka? Lihatlah kalaulah memang persatuan itu dapat tanpa dengan proses tasfiyah dan tarbiyah, tak akan mungkin Nabi mengabaikan tawaran-tawaran orang Quraisy. Datang orang-orang Quraisy mengatakan satu sama lain, coba tawarlah Muhammad, mungkin dia mau menghentikan dakwahnya ini. Berikan kepada tawaran-tawaran. Datanglah seseorang pembesar mereka mengatakan, ya Muhammadu madza ja'a bik? Muhammad, apa yang membuatmu seperti ini? Apa yang kau bawa ini? Saffahta ahlamana. Mimpi-mimpi kami kau buat menjadi buyar. Orang-orang tua kami kau cela. Tuhan-tuhan kami kau hina. Kau pecah belah jamaah-jamaah kami. Kau pecah belah hubungan kami antara anak dan ayah, suami dan istri. Apa yang kau lakukan ini wahai Muhammad? Sungguh engkau datang dengan suatu agama yang tidak pernah ada sebelumnya. Kaummu, nenek moyangmu yang mengajarkan agama seperti ini. Ya Muhammad, andai kata motifmu karena engkau ingin harta, jama'ana laka min amwalina fa anta aktsaruna malan. Kami sepakat engkau yang paling kaya di antara kami. Kami akan patungan mengumpulkan harta-harta kami. Engkau yang paling kaya di antara kami. Andai kata itu tujuanmu, itu ambisimu, kami serahkan harta-harta kami kepadamu. Wa in kunta turidu innama bidzalika jahan. Andai kata engkau ingin kekuasaan, ingin kedudukan, maka kami jadikan engkau sebagai penguasa kami. Fala naqta'u amran dunak. Apapun urusan kami, tak akan mungkin kami tegakkan tanpa keputusan daripadamu. Kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Kalau andai kata kau ingin ambisi menjadi pemimpin kami, jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Ya. Wahai Muhammad, apa yang datang kepadamu ini? Andai kata kau ingin perempuan, kami carikan perempuan yang paling cantik, kami jadikan dia sebagai persembahan untukmu. Ambil dia. Tawaran-tawaran. Karena sebagian orang mungkin ditawari harta enggak goyang, ditawari perempuan hancur. Subhanallah. Bertingkat-tingkat. Sebagian orang tawarkan perempuan tak goyang, ditawarkan harta lebur. Maka semua iming-iming mereka tawarkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apabila kondisimu seperti ini, engkau menyuruh orang kepada agama baru dan cara baru seperti ini, gara-gara engkau disantet orang, didukuni orang, disihir orang, kami carikan dukun yang paling sakti menyembuhkan dirimu. Subhanallah. Kunyanya Abul Walid. Apa kata Rasulullah? Afaraqta ya Abul Walid? Sudah selesai? Sudah. Nabi bacakan Al-Quranul Karim, beberapa ayat dibacakan, satu ketika berubah wajahnya memerah, bagaikan udang yang dibakar, wajahnya memerah, dirinya gemetar. Subhanallah. Seketika itu dia pulang kepada kaumnya. Allahu Akbar. Logika sehat kita, kalaulah yang pertama kali kita tempuh adalah persatuan, pasti akan Nabi terima. Aku jadi raja kok, aku atur semua kalian, tenang semua. Yang penting aku jadi raja dulu, kekuasaan di tanganku dulu, nanti aku akan berubah manusia. Tak bisa, mustahil.
Ini yang menjadi pemahaman sempit kelompok-kelompok dakwah. Sehingga tujuan mereka dalam berdakwah adalah kekuasaan. Ada melalui parlemen, ya, ada melalui khilafah al-maz'umah yang dimimpikan, mimpi-mimpi di siang bolong. Ada melalui ini, ada melalui itu. Tauhid tak pernah mereka sentuh. Subhanallah. Ya, kata mereka, kita kuasai parlemen, kita kuasai kekuasaan, nanti kita atur. Ya ikhwatil kiram, ya ikhwatil kiram rahimakumullah. Mujarrab, diuji, teruji, realita, fakta. Negeri-negeri Islam yang mereka ketika hengkang orang-orang kufar, berkecamuk antara mereka peperangan. Afghanistan, ya, saksi sejarah yang masih hidup. Betapa tak mempedulikan tauhid. Selepas musuh bersama hengkang, habis musuh mereka pulang ke Moskow sana, habis, apa yang terjadi? Damai? Wallahi tidak. Setelah itu mulailah peperangan antara mereka yang berkecamuk berbulan bahkan bertahun. Subhanallah. Kenapa? Karena bukan dibangun dengan pondasi yang benar. Abaikan, pejam mata perkara-perkara syirik, biarkan saja, yang penting kita bersatu dahulu. Ya akhi, kita dakwai mereka, tidak kita paksakan mereka, karena tugas kita hanya mendakwakan. Inilah yang hak, inilah yang batil saudaraku. Ini penyimpangan dalam tauhid, ini penyimpangan dalam bab asma wa sifat, ini penyimpangan dalam uluhiyah, penyimpangan dalam rububiyah. Mau mereka diam, jangan bicara tauhid. Subhanallah. Maka antum lihat dan kita lihat realita dan fakta. Apa yang dibicarakan? Politik praktis, kezaliman penguasa, hak-hak rakyat yang diabaikan. Semuanya benar. Kezaliman penguasa benar, rakyat haknya diabaikan benar. Tapi bukan ini akar masalah. Akar masalah adalah pondasi yang tak kokoh, tauhidullah tabaraka taala. Kata mereka, qad takalaba alayil a'da, semua musuh telah sepakat bertolong-tolongan. Kenapa masih sibuk membacakan kitabut tauhid? Min kulli makan, dari semua penjuru mereka menggerogoti kaum muslimin. Wa yusanni'una 'alal mudafi'in 'ala janabit tauhid. Mereka selalu mencela setiap dai-dai yang menyeru kepada tauhid. Biza'mi anna dzalika yufarriqul muslimin. Kata mereka, tauhid ini jika kalian tegakkan, ini akan memecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Kenapa di partai enggak dibahas tauhid? Partai-partai yang berbasis Islam, kenapa tidak membahas tauhid? Jawabannya, ini memecah belah kaum muslimin. Udahlah, itu urusan masing-masing dia dengan Tuhan. Yang penting kita bersatu. Subhanallah. Ya, ini sama saja dengan, ya, apa-apa yang telah ditawarkan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurangnya? Kalau Nabi mau jabatan, jadi raja. Nabi mau harta, jadi hartawan. Mau wanita, semua disiapkan, dihidangkan. Subhanallah. Karena itulah kita melihat mereka mengatakan, kalian tukang pecah belah umat. Kita mengatakan, ya akhi, ini syirik, barakallahu fiik. Pohon-pohon semacam ini enggak layak dijadikan sebagai tempat rujukan. Jimat-jimat seperti ini enggak layak dijadikan sebagai harapan, tumpuan. Kuburan-kuburan dikultuskan seperti ini bukanlah layak dijadikan sebagai tempat berdoa. Kata mereka, engkau pecah belah umat. Biarkan mereka apa yang mereka mau buat. Yang penting kita bersatu padu, jangan sebut-sebut perkara-perkara itu semua. Menurutmu itu syirik, itu tauhid. Subhanallah. Karena itu adalah bukti daripada kita, ya, mencintai para wali. Penyimpangan ya ikhwatul kiram rahimakumullah. Kata mereka, biza'mi anna dzalika yufarriqul muslimin. Tauhid jika digembar-gemborkan, pecah belahlah kaum muslimin. Jangan, ya, biarkan manusia, ya, meyakini apa yang mereka ingin yakini. Walau lam yajma'hum illa ibadatul authan. Walaupun tidaklah yang menggabungkan mereka kecuali kesepakatan mereka itu menyembah berhala-berhala. Biarkan mereka bersatu. Yang penting bersatu dulu.
wa yusammuna adh-dhabba an haqqillah bighairi ismihi litanfir minhu. Mereka merubah orang-orang yang mempertahankan tauhid, membela tauhid, mereka rubahlah nama-nama tauhid ini dengan nama-nama yang begitu jelek, kata mereka, agar orang jauh. Fayaqulun, mereka berkata, muhatarat kalamiyah, apa ini semua omong kosong, ya, omong kosong belaka ini. Munaqashat Bizantiyah, ini semua adalah diskusi Bizantian maksudnya. Ini semua enggak ada artinya, yang telah berakhir, telah lama, telah usang, untuk apa lagi dibahas-bahas? Ya. Bizanti maknanya adalah Bizantium. Bizantium adalah kerajaan, kekuasaan. Menurut mereka tauhid ini jika didakwakan, maka ketika itu subhanallah tak akan mungkin tumbang kekuasaan para penguasa-penguasa yang zalim. Karena menurut mereka yang paling berbahaya bukan syirkul kubur, tapi yang paling bahaya menurut mereka adalah syirkul qusur. Kata mereka, yang lebih bahaya daripada syirik kubur adalah syirkul qusur, kesyirikan di istana-istana itu. Subhanallah. Ya, seolah-olah orang berbicara tentang tauhid tak peduli dengan negerinya, tak peduli dengan kekacauan, ya, kezaliman penguasa-penguasanya. Mereka menjaga status quo, mereka diam, mereka penjilat. Subhanallah. Itulah seruan kepada orang yang mendakwakan manusia kepada tauhid. Penjilat para penguasa. Mereka mau teriak-teriak kepada penguasa zalim, tumbangan penguasa. Itu yang mereka mau. Na'udzubillahi min sakhatih. Kita berlindung kepada Allah daripada kemurkaannya. Naam, tafadhal. Nahika. La majalah. Hadza nahika, ini, dan janganlah lagi kau sibuk membicarakan lebih daripada itu, amman yad'u ila aqidatin fasidah. Kalau kau bicarakan orang-orang yang menyeru kepada akidah yang rusak, ya, sibuk mengkritisi penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang nyepal dalam bab akidah, ya, wa yusanni ala mukhalifih, mereka akan tegak, ya, mengingkari orang-orang yang mengkritisi akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang. Biarkan, ya, fa innahu la majal lita'arrudi lahu hahuna, enggak layak, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal semacam itu, ya, li'anna asasahu fasid, ya, karena memang mereka tegak di atas pondasi yang rusak, ya. Jadi sudahlah tauhid disepelekan, dianggap membuang-buang umur, membuang-buang waktu, apalagi seruan-seruan kepada kesyirikan, seruan-seruan kepada akidah yang rusak dan seterusnya. Saya lihat banyak di YouTube itu, subhanallah. Ada yang ngaku-ngaku Habib di Malaysia, saya lihat YouTube itu, yang ngaku-ngaku Habib, di mana-mana majlis dia harus datang. Ya, memang orang Arab, subhanallah. Akhirnya lambat laun dikultuskan orang, dianggap tuan syekh, dianggap wali, di akhirnya jualan obat, akhirnya orang pun dikerjainya, memperkosa wanita, handphone pasiennya pun dia curi, ditangkap. Subhanallah, dalam bentuk kebesaran baju jubahnya, takjub kita, ini wali Allah ini. Dalam acara-acara pernikahan, istri orang pun tak luput daripada incarannya. Subhanallah, begitu mudahnya orang tertipu karena kultus kepada orang-orang yang dianggap habib, yang dianggap ulama. Subhanallah, ya, ini jalan paling mudah cari makan, berpura-puralah jadi habib, ya, aneh-aneh sedikit penampilan, udah buka praktek rame datang. Subhanallah, siapkan macam-macam takris lah, entah parfum macam-macam yang aneh-aneh, ya, katakanlah parfum Ja'faron, ya, macam-macam buat orang takut ketika masuk.
Subhanallah. Dari situ akhirnya masuklah penipuan. Lihat berapa banyak orang yang tewas gara-gara gila ingin membungakan uangnya sebanyak-banyaknya. Ada yang ngaku dia bisa mempergandakan apa? Uang. Sampai profesor, doktor pun membela. Ini dibacakan tentang Sulaiman, kekuatan Sulaiman, mukjizat Sulaiman disamakan dengan Al-Kadzdzab, ini sang pendusta Dajjal. Di penjara disuruh, kau perbanyak uang. Tak bisa. Saya lagi sakit, tak bisa. Allahu Akbar. Ini akidah rusak ikhwatul kiram. Akidah. Subhanallah. Ditumpukkan uang palsu. Sibuk dia pakai uang asli, ambil. Datanglah orang dari berbagai macam, dari Sulawesi sana, dari mana-mana. Subhanallah. Kasih DP 200 juta, lenyap. Subhanallah. Kok ketipu? Apanya jawabannya? Akidah. Wallahi akidah kuat. Apa yang namanya kesesatan Rafidhah, Syiah, subhanallah. Apapun segala macam bentuk dakwah, seruan-seruan yang ingin murtadkan kaum muslimin, kalau akidahnya kuat, takkan mungkin. Datang orang yang berikan syubhat, ya, orang-orang yang ingin murtadkan kaum muslimin. Andai kata mereka semua adalah orang-orang yang duduk akidahnya, bahkan terbalik akan didakwahi, akidahnya rusak. Coba aku terangkan gimana Tuhan bisa menjadi tiga, jadi satu jadi tiga. Pening kepala. Subhanallah. Kalau akidahnya kuat. Semua sumber kerusakan akidah. Koruptor itu mananya kena akidah. Dia tak merasa dipantau Allah. Di mana kenanya? Tak tahu di asma wa sifat. Dia tak tahu Allah Sami'un Basir, mendengar lagi Maha melihat. Lewat saja. Akidah. Asma wa sifat bagian daripada akidah. Semua tukang-tukang begal itu semua. Jangan tanyakan kepada tentang Allah nama-namanya, sifat-sifatnya, tak tahu. Subhanallah. Maka akidah sumber segala macam kejayaan umat. Kenapa sampai Islam ke seluruh semenanjung Arabia, nyebrang ke Afrika, nyebrang ke Spanyol, Cordova, ke seluruh Eropa, subhanallah. Apa dasarnya? Akidah. Subhanallah. Ini sebelum dia pergi perang, jimatnya enggak boleh tinggal. Pasang sini jimat, pasang sini jimat. Subhanallah. Lihat nih ya, kebal. Perang nanti habis, lihat setannya lari tunggang langgang, mati dia. Subhanallah. Gimana? Sepakat antum? Akidah. Nah, mikro. Mikrofon antum itu hidup. Hidup. Mungkin belum antum hidupkan. Udah, iyalah. Sabar aja lah kita. Akidah yang penting. Udah. Nah. Udah. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الدعاة الاهتمام بهذا الأمر والبدء به. يؤكد على الدعاة الاهتمام بهذا الأمر والبدء به. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فدعوهم إلى أشهدوا أن يشهدوا فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي طريق فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي أخرى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك وفي رواية فإذا عرفوا الله
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا, karena itulah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu du'ata al-ihtimama bihadzal amri wal bad'i bih. Nabi menekankan agar para dai memperhatikan benar-benar perkara tauhid, menjadikan dia sebagai landasan dasar dalam berdakwah. Fa'an Ibnu Abbas, dasarnya, dalilnya, hujahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabalin, tatkala Rasulullah ingin mengutus Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, tatkala Mu'adz diutus Nabi berdakwah ke negeri Yaman. Apa kata Nabi? Apa pesan Nabi? Apa skala prioritas yang Nabi inginkan? Apa kata Rasulullah? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Mu'adz, engkau akan datang kepada suatu kaum, mereka itu ahlu kitab, mereka punya kitab, mereka punya agama dari langit yang Allah turunkan, dan mereka telah menyimpangkan agama tersebut. Siapkan dirimu. Mereka bukan orang-orang ahlul wathan, paganis, mereka punya kitab. Dan ini menunjukkan kepada kita, setiap dai harus paham permasalahan, siapa yang diseru. Tak sama menyuruh para petani dengan menyuruh para insinyur. Masing-masing memiliki metode yang berbeda, gaya bahasa yang berbeda. Antum ke petani pakai bahasa-bahasa tinggi, mereka tak pernah makan bangku kuliah, semuanya pakai bahasa-bahasa tinggi, islamisasi, periodisasi, sasi-sasi. Nggak masuk. Sesuaikan. Mana kontribusi antum terhadap Islam? Apa kontribusi? Sesuaikan. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kata Ali, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat logika mereka. Bicara dengan para nelayan, gak sama dengan bicara ya dengan para jenderal, berbeda-beda. Dengan penguasa berbeda, ya. Maka kata Rasulullah, ingat Mu'adz, siapkan bekalmu, yang kau datangi ahlu kitab, siapkan bekal, ilmu tentunya. Apa kata Rasulullah? Ini wajhu syahid yang kita harus garis bawahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Jika engkau telah datang kepada mereka, serulah mereka agar mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Ini skala prioritas awal. Bukan kata Nabi seru mereka memperbaiki ekonomi mereka, bukan. Seru mereka memperbaiki akhlak mereka, bukan. Tauhidkan mereka, satukan ibadah mereka, hanya menyembah Tuhan yang satu, Allah Jalla wa Ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, ajak mereka meyakini, mengakui Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tariqin, dalam jalur lainnya, falyakun, hendaklah yang pertama kali wahai Mu'adz, awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Yang pertama kali kau serukan kepada mereka agar mereka menyembah Allah semata. Wa fi ukhra, dalam jalur lainnya, an yuwahhidullah, agar mereka mengesahkan Allah. Inilah seruan pertama, prioritas yang Nabi ajarkan kepada setiap dai. Dan inilah seruan para nabi dan rasul sejak zaman Nuh sampai Muhammad. Setiap mereka menyeru umatnya kepada tauhid. Boleh beda-beda syariat, tapi seruan tauhid tak berbeda-beda. Semuanya kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus setiap umat, masing-masing ada nabinya yang menyeru sembah Allah semata, jauhi segala macam sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ini seruan para nabi
ketika para nabi mau meninggal seruannya tauhid. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut? Apakah akan hadir tatkala kematian menghampiri Nabi Yaqub? Idh qala li bani, tatkala berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan sembah setelah saya mati? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahak, kami sembah Tuhanmu wahai ayah. Ini tauhid dari awal sampai akhir. Tak pernah lepas dari sisi kehidupan kita. Subhanallah. Ini bicara tauhid nanti orang semua pulang tak enak, enggak lucu. Subhanallah. Jadilah dakwah sekedar hiburan. Kalau enggak lucu enggak dipanggil. Dainya enggak lucu enggak dipanggil, enggak laku. Pandai-pandailah buat lucu-lucu. Berubahlah ustadz menjadi pelawak. Yang anehnya pelawak berubah menjadi ustadz. Pakai topi, duduk berfatwa dia. Subhanallah, artis berubah menjadi ustadz. Allahu Akbar. Jadi ini yang Rasulullah serukan. Dan ini yang diserukan para nabi. Dan ini dipesankan nabi kepada setiap da'i. Subhanallah. Fa innahum ata'uka lidzalik, andai kata mereka menerima konsep tauhidmu ini, mereka menerima seruanmu, baru periode berikutnya. Ya, wa fi riwayat dan riwayat lainnya, fa idza arafullah, jika mereka telah kenal Allah, fa akhbirhum, beritahukan mereka berikutnya. Tahapan berikutnya, annallahu qad farada 'alaihim 5 salawatin. Allah wajibkan mereka mengerjakan salat 5 waktu. Fi kulli yawmin wa lailah, sehari semalam. Subhanallah. Fa innahum ata'uka lidzalik, periode berikutnya mereka terima tauhid, mereka salat 5 waktu, mereka terima konsep salat. Ajarkan mereka, beritahukan mereka. Allah wajibkan mereka mengeluarkan zakat harta mereka, diambil daripada orang-orang kaya mereka, didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Didistribusikan. Ini karena orang-orang pintar pakai distribusi saya. Kalau andai kata mungkin di kampung-kampung dibagi-bagikan, sesuaikan. Subhanallah. Kemudian, jadi ini tahapan-tahapan dakwah, tauhid, sholat, zakat. Andai kata langsung suruh orang untuk mengerjakan sholat, dia masih percaya wewe gombel, wewe apa? Wewe gombel ya? Nini pelet. Apa lagi? Masih percaya deh gitu-gitu. Mana sholatnya? Ya. Kata Rasulullah SAW, fa inhum ata'uka bidzalik, andai kata mereka patuhi perintahmu untuk mengeluarkan zakat harta mereka, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati, jangan kau ambil daripada harta-harta mereka yang dikeluarkan zakatnya, harta yang paling terbaik yang mereka miliki. Wahai Mu'adz, engkau ini gubernur, engkau akan pungut dari mereka zakat mereka. Dalam memungut zakat, jangan kau ambil yang paling terbaik yang mereka miliki. Jangan. Yang pertengahan. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, jangan mentang-mentang kau pesuruh, petugas, kau ambil unta yang paling mahal harganya, kambing yang paling besar, lembu yang paling, subhanallah, ya, yang paling kokoh, jangan. Ambil pertengahan. Kecuali mereka yang sengaja tatawuan menyerahkan, ambil yang terbaik. Subhanallah. Hati-hati, jangan sampai kau sentuh harta-harta mereka yang paling berharga bagi mereka. Padahal ini zakat loh, zakat. Subhanallah. Jangan ambil yang paling mahal yang mereka miliki, ambil pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau takut jangan sampai engkau menzalimi orang-orang, akhirnya mereka doakan dirimu, akhirnya doa-doa orang terzalim ini naik ke atas mengenai dirimu. Allahu Akbar, bahaya. Wallahi yang paling bahaya adalah doa orang-orang dizalimi. Anda menjadi seorang pejabat, rakyat mendoakan Anda kejelekan, habis kita. Subhanallah. Kalau antum baca Tarikhul Khulafa, banyak para khalifah-khalifah ketika memiliki kekuasaan, raja-raja begitu bengisnya, ya, begitu kejamnya, begitu hausnya dengan kekuasaan, harta benda. Subhanallah. Berbaliklah zaman. Subhanallah. Sebagian mereka dijatuhkan, digulingkan, menjadi pengemis kemana-mana.
compang-camping bajunya, tak ada. Sehingga sebagian mereka berkata, ini aku terkena doa orang-orang kuzalimi. Subhanallah. Naam. 2 menit lagi. Ikhwatil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah belajar. 5 paragraf, 4 paragraf berhenti. Sabarnya masih antum. Sabar. Sabar enggak? Sabarlah. Ya, subhanallah. Insyaallah taala pada waktu yang lain kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ini masih belum selesai prinsip pertama. Kita akan ambil 6 prinsip. Yang pertama belum selesai. Udah berapa kali pertemuan? 3 kali pertemuan. Sabar aja lah. Ya, semoga dengan kesabaran tersebut Allah beri kepada kita taufik, ganjaran pahala. Wallahi andai kata kita ikhlas, inilah yang terbaik daripada usia kita. Usia kita dulu kita masih degil-degil, SMP, semu, curi mangga, curi rambutan, segala macam. Inilah usia termahal. Inilah usia yang paling produktif di timbangan hari akhirat. Ketika antum duduk di majelis ilmu, meninggalkan segala macam kesibukan, mempelajari kitab Allah, sunnatul Rasulillah, ini yang paling berat timbangannya. Maka orang tak peduli mengaji, tak peduli dengan ilmu, sibuk overtime aja kerjanya, tak ada kebaikan kepadanya. Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan buat dia paham agama, belajar agama. Inilah kebaikan yang digiring kepada kita. Jangan terpengaruh, gajiku kecil, enggak pernah overtime, ya, jangan terpengaruh. Yang penting keberkahan dalam hidup. Subhanallah. Demikianlah ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.